sahabat teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kita ingin mengenalkan nama saya Tiganda. Nama saya Sarul Bunga. Saya Yohanes Protosis Pandu. Dan saya Ayah Putri. Kami akan melakukan presentasi dengan judul analisis perilaku konsumen belanja di sekolah. Baik, saya langsung masuk di bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya, seperti bertahan hidup, memperoleh keuntungan dan berkembang. Masalah WB dalam memperoleh kepuasan diri untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya, seseorang pasti memiliki alasan tertentu. Dari mulai yang di atas dapat ditentukan, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana perilaku konsumen dalam berbelanja pada sekolah yang diikuti. Yang ke C, tujuan penelitian. Yang pertama, C, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja pada swalayan di kota ini. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam memilih suatu swalayan untuk berbelanja di kota ini. 3, metode penelitian. Metode yang kami gunakan untuk penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada 20 responden dalam kota ini. Adapun pertanyaan dalam kuesioner dalam penelitian ini yaitu: pertama, barang di swalayan tersedia secara lengkap. Swalayan tersedia lengkap. Yang ketiga, tata letak barang di swalayan menarik. 4, apakah pelayanan di swalayan memuaskan. Yang kelima, karyawan ramah dan bersedia dan membantu. Yang keenam, di swalayan sering memberikan bonus pada pelanggan. Yang ketujuh, berbelanja di swalayan dapat menghilangkan kebosanan atau stres. Yang kedelapan, harga produk sesuai dengan kualitas barang. Yang kesembilan, seringkah Anda berbelanja di swalayan. Yang kesepuluh, swalayan memiliki iklan promosi yang menarik. 11, harga produk sesuai dengan kualitas yang diharapkan. 12, penanganan keluhan pada swalayan cepat. Ke-13, harga di swalayan sangat terjangkau. Berbelanja di swalayan. Yang ke-15, swalayan adalah tempat berbelanja yang sangat bagus. Selanjutnya bab 2, pembahasan. A. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan kegiatan individu yang terlibat dalam pemilihan, evaluasi, perolehan, penggunaan dan mendapatkan barang dan jasa. Baik, masih di bab 2 pembahasan. Dari swalayan kita dapat membagikan beberapa tipe, maksudnya di sini yang pertama, persediaan barang cukup. Di swalayan barang-barang yang disediakan mungkin memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu pengaturan barang dibagi kelompok demi kelompok. Di swalayan ketika kita masuk di tokonya, pasti di sana sudah dibagi tempat yang mana untuk kebutuhan rumah tangga, ada untuk anak-anak, untuk orang dewasa dengan sedemikian rupa dibagikan dengan jenis dari kelas masing-masing. Harga tertera yang jelas. Jadi di setiap produk yang dijual tersebut mereka sudah disiapkan dengan labelnya tersendiri dengan harganya yang tertera di produk tersebut. Yang keempat yaitu penjaga siap untuk ditanya mengenai jenis dan tempat barang. Misalnya kita pergi ke suatu wilayah, kita baru masuk pertama kali di tempat itu, kita mau beli barang yang kita mau dibeli, kita tidak tahu tempatnya di mana, kita bisa tanya di penjaga atau para karyawan yang bekerja di situ. Yang berikut, tersedia alat untuk membawa barang-barang yang dibeli. Alat untuk membawa barang-barang yang dibeli maksudnya seperti misalnya ada keranjang untuk menyimpan barang-barang yang kita beli jika terlalu banyak itu untuk bawa ke kasir. Terus tempat pembayaran sekaligus yang menyerahkan barang. Di sini di swalayan sudah ada tempat pembayaran yang disebut sebagai kasir dan di situ juga sebagai tempat untuk menyerahkan uang dan barang tersebut. Yang kedelapan itu untuk keamanan disediakan tempat penitipan tas atau barang tertentu. Misalnya seperti kita membawa tas atau handphone mungkin terlalu ribet dengan untuk kita untuk kita bawa, jadi kita bisa titipkan ke penitipan
yang ada di sebelah ayat tersebut. Mas kedua yaitu di poin ke D, hasil penelitian. Untuk mengetahui perilaku konsumen dalam belanja pelayan di kota ini, penelitian memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Pertanyaan tadi sudah dibacakan oleh teman kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram hasil penelitian. Jadi bisa lihat pada diagram di depan. Untuk keterangannya, untuk warna biru sangat setuju, untuk warna orange setuju, untuk warna abu-abu kurang setuju, untuk warna kuning tidak setuju, dan untuk biru tua sangat tidak setuju. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, sangat setujunya sebanyak 7 orang, setujunya 8 orang, kurang setuju 4 orang, dan tidak setujunya 1 orang. Untuk pertanyaan nomor 2, setujunya 11 orang, kurang setujunya 8 orang, tidak setujunya 1 orang. Pertanyaan nomor 3, setujunya 7 orang, kurang setuju sebanyak 6 orang, dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Untuk pertanyaan nomor 4, sangat setuju sebanyak 3 orang, setuju sebanyak 14 orang, dan kurang setuju sebanyak 3 orang. Pertanyaan nomor 5, sangat setuju sebanyak 4 orang, setuju sebanyak 12 orang, kurang setuju sebanyak 3 orang, tidak setuju 1 orang. Pertanyaan nomor 6, sangat setuju sebanyak 4 orang, setuju sebanyak 3 orang, kurang setuju sebanyak 8 orang, dan tidak setuju sebanyak 5 orang. Untuk pertanyaan nomor 7, sangat setuju sebanyak 10 orang, setuju sebanyak 5 orang, kurang setuju sebanyak 3 orang, dan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang. Pertanyaan nomor 8, sangat setuju sebanyak 3 orang, setuju sebanyak 12 orang, kurang setuju sebanyak 3 orang, tidak setuju 1 orang. Pertanyaan nomor 9, sangat setuju sebanyak 3 orang, setuju sebanyak 9 orang, kurang setuju sebanyak 7 orang, dan tidak setuju 1 orang. Untuk pertanyaan nomor 10, setuju 7 orang, kurang setuju 10 orang, dan tidak setuju 3 orang. Untuk pertanyaan nomor 11, sangat setuju 2 orang, setuju 14 orang, kurang setuju 3 orang, dan tidak setuju 1 orang. Pertanyaan nomor 12, sangat setuju sebanyak 2 orang, setuju sebanyak 10 orang, tidak setuju, kurang setuju sebanyak 4 orang, dan tidak setuju sebanyak 2 orang. Untuk nomor 14, sangat setuju sebanyak 3 orang, setuju sebanyak 14 orang, dan kurang setuju sebanyak 3 orang. Dan pertanyaan yang terakhir, sangat setuju 1 orang, setuju 12 orang, dan kurang setuju sebanyak 7 orang. Dari tabel di atas
kasih.